Oke, shalom semuanya. Halo. Wah, yang onsite suaranya semangat sekali. Lausunana mau sapa juga yang di rumah. Halo semuanya yang di online, apa kabarnya? Ya, berharap semuanya dalam keadaan yang sukacita karena pagi hari ini kita mau sama-sama datang untuk memuji Tuhan. Amin. Yuk, sebelum kita mulai, baik yang di rumah ataupun yang di onsite, ataupun yang di offline, yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Tidak ada lagi yang ngobrol, cari tempat yang nyaman ya. Karena kita mau menghadap hadirat Tuhan. Oke, kita mau berdoa dulu ya. Yuk sama-sama, lalu ajak kita semua lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini ataupun yang di online, kami boleh sama-sama berkumpul ya Tuhan sehati. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami, berikan kami hati yang terus rindu akan Engkau, rindu akan setiap firman-Mu, rindu Tuhan Engkau berbicara di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Yuk mari kita sama-sama yang sudah berdoa, kita sama-sama katakan amin. Oke, Laskar Kristus semuanya boleh bangkit berdiri, yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama jalan serta Yesus, oke? Yuk, yuk katakan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mau lebih cepat? Yuk, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Makin cepat, ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan serta Yesus, Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yeay, boleh gak beli kemuliaan buat Tuhan? Yeay, percaya kita punya satu Bapa, satu Tuhan yang sangat baik. Siapa yang setuju? Yang setuju? Ya, semuanya setuju ya. Ya, oleh sebab itu kita sama-sama angkat lagu pujian ini. Kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita mau katakan dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yuk hari berganti hari, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Siapa di sini yang merasa dia kuat? Ada nggak? Yang di sini yang merasa hari ini dia sehat, kuat? Siapa juga yang merasa kalian tuh anak-anak yang hebat? Ya kita juga, kita merasa diri kita kuat, kita hebat, kita besar. Tapi kita punya satu pribadi yang lebih daripada itu. Ya, jadi kita mau sama-sama nyanyikan ini buat Tuhan ya. Yuk, katakan kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yes. Yuk, kita mau nyanyikan dari awal yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Apakah ada tandingannya? Tiada tandingannya. Yeay. Oke, Laskar Kristus boleh kembali duduk. Yuk. Yuk sama-sama, ayo duduk yang manis. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita. Ya, kita mau sama-sama siapkan hati kita buat Tuhan. Kita mau katakan, kita mau rindu Tuhan datang di tempat ini. Ya lebih lagi karena Tuhan sungguh Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Oke, katakan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Nya, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal kita katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Yuk boleh sama-sama kita angkat tangan kita, katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terakhir kita sama-sama katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap
Mari kita katakan. Atas kebaikan-Mu. Yes Tuhan, terima kasih setia seperti lagu ini Tuhan. Baik itu pagi, baik itu sore, baik itu malam hari Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau selalu ada di tempat kami, di hati kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan kami juga mau memberikan yang terbaik ya Tuhan lewat setiap diri kami. Kami mau menggunakan setiap telinga, hati, mata, mulut semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap kami untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biar sungguh kami bisa mendengar dengan baik. Kami sungguh bisa melakukannya ya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa kita sama-sama katakan amin. Yuk, udah. Oke, terima kasih Lausanana dan seluruh yang melayani, ada Elden, Michi, dan Karin. Kalian luar biasa. Oke, sebelum mulai sekarang Lausan nanya dulu, masih ingat nggak sih tema kita bulan ini apa ya? Oke, dependability. Nah, siapa yang datang minggu lalu? Minggu lalu siapa ya yang sharing firman Tuhan? Lausohas minggu lalu bicara tentang apa ya? Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Tentang siapa? Lupa. Ayo, siapa yang ingat? Tentang lupa. Ada yang ingat nggak? Siapa ayo yang ingat? Tentang satu orang. Oke, tentang satu orang. Satu orangnya siapa ya? Entah Lausohan sedih loh kalau ditanya kok ternyata nggak ada yang ingat lagi. Gak tahu ya. Siapa? Wow, Anan. Oke ya, Lausohan seminggu lalu bahas cerita tentang George Muller. Ya, ingat nggak nih? Ada nih fotonya nih. Di PPT-nya ada gitu fotonya. Yes, pinter, good job. Yang bikin panti asuhan. Nah, sesuai dengan temanya kan tema kita kan bulan ini tentang dependability. Masih ingat nggak sih siapa yang bisa kasih tahu Lause dapat diandalkan itu artinya apa sih? Lause baru datang nih hari ini nih. Dapat diandalkan itu artinya apa? Ayo. Masih ingat nggak? Dapat diandalkan artinya apa? Kira-kira apa dapat diandalkan kan tentang berbicara tentang George Muller ini. Siapa yang masih ingat dapat diandalkan artinya apa? Ada yang ingat? Eran masih ingat nggak dapat diandalkan itu apa? Wow, bisa menyelesaikan masalah. Pintar Anan. Bisa menyelesaikan masalah yang gimana? Wah, iya, benar ya. Lause Sylvia udah pernah sharing juga, dapat diandalkan artinya apa yang kamu katakan bisa kamu lakukan, walaupun sulit tetap kamu selesaikan ya. Nah, dapat diandalkan itu kalau dari George Muller kita belajar apa minggu lalu? Kita review bentar dulu yuk supaya kita ingat lagi. Dapat diandalkan dari George Muller itu apa? Waduh, udah pada gak ingat? George Muller, karakter dapat diandalkan dari George Muller apa? Iman, good. Apalagi? Setia, yes. Apalagi? Iman, setia, satu lagi. Ayo. Yes, apa?
Bertanggung jawab, iya ada salah satunya tapi itu tidak dijelaskan, tapi benar juga, benar bertanggung jawab. Satu lagi ya, udah langsung kasih tahu aja langsung. Satu lagi yaitu bijaksana dengan titipan Tuhan. Jadi ini yang kita pelajari minggu lalu. Setia pada hal yang kecil yang Tuhan percayakan, punya iman yang besar, yang luar biasa kepada Tuhan dan bijaksana dengan titipan Tuhan. Nah, ayat hafalan minggu lalu masih ingat? Oh enggak? Ya, kita baca sama-sama ya ayat hafalan minggu lalu. Next. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke, nah hari ini kita akan berbicara mengenai fauna, hewan. Kita akan belajar karakter dependability ini dari hewan, dari dunia fana. Nah, tebak ini hewan apa? Ada yang pernah lihat nggak? Nih, ntar akan tunjukin. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Ini nggak ada di Indonesia hewannya. Sejenis kelompok bison, benar bison. Keluarga. Ya, oke. Ntar langsung kasih lihat yang aslinya ya. Iya apa? Termasuknya nggak langka masih ada, cuma dia nggak ada di semua negara, cuma di negara tempat tertentu doang. Oke, namanya adalah muskox. Dia itu sejenis dalam keluarga bison, benar, dan dia itu sejenis lembu kasturi. Kalau Indonesia mungkin kayak semacam lembu kasturi gitu ya. Nah, muskox ini kenapa ini menjadi spesial, nggak ada di Indonesia, tahu nggak kenapa? Nah, oke next. Ya, ini namanya muskox. Pernah lihat nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah? Wow. Tahu nggak apa yang spesial dari hewan ini? Jelek? Iya? Dikit? Oke, next. Salah satu yang unik ini karena ini mamalia yang habitat aslinya di kawasan Arktik. Jadi harus dingin. Makanya kalau dilihat dia itu ada salju-salju gitu. Jadi memang tempatnya harus di kawasan yang dingin. Nah selanjutnya, tahu nggak karena dia harus tinggalnya di musim dingin, kalian lihat nggak bulu dia ini nih tebal banget. Kenapa bulunya harus tebal? Iya, dingin. Nah, bulunya ini dia ada 2 lapis loh. 2 lapis, lapisan luar itu sampai kaki dan lapisan dalamnya itu sangat tebal dan berkualitas seperti wool. Jadi kalau dijual itu mahal. Bahkan itu tuh sangat awet gitu, bulunya itu tuh sangat awet. Jadi binatang ini karena harus tinggal di musim dingin, dia juga memiliki bulu yang tebal untuk melindungi dia. Selanjutnya, tahu nggak ciri khas lainnya lagi adalah, tadi ada yang bilang jelek ya, tapi yang lebih khasnya lagi ternyata hewan muskox ini memiliki bau yang tajam. Jadi memang dia itu hewan ini termasuk salah satu hewan yang bisa dibilang paling bau gitu, termasuk paling bau gitu. Dan baunya itu dihasilkan, kenapa harus ada bau? Karena baunya ini dipakai untuk menarik perhatian dari muskox jantan supaya dia menarik perhatian dari muskox betina. Terutama pada saat musim kawin. Jadi supaya dia bisa menarik gitu lawan jenisnya ini nih, baunya tajam banget. Unik ya? Jadi kalau misalnya tanya apa sih hewan yang bau banget? Nah, adik-adik teman-teman bisa semua sebut muskox gitu. Selanjutnya adalah salah satu ciri khas lainnya lagi adalah, kalian lihat hewan ini kira-kira besarnya seberapa besar sih? Berapa berat nggak? Tebak berat nggak? Berat nggak? Hah? Berat, benar berat. Nah, dia ini besar, tingginya itu tuh bisa 120 cm
antara 120 sampai 250 dan kalau yang jantan beratnya 320 kilo, yang betina 250. Kalau senangnya di sini beratnya rata-rata beratnya berapa? Ada yang tahu nggak? Berat di sini teman-teman beratnya berapa? 38, 39, 50, 18. Wow, nah berarti beratnya muskox ini kira-kira beratnya 10 kali lipat teman-teman di sini. Karena beratnya dia 320 untuk jantan dan betina 250. Nah jadi 10 kali lipat dari teman-teman di sini beratnya. Luar biasa ya, berat banget ya. Jadi kayak 10 orang dikumpulin, nah itu jadi beratnya muskox gitu. Oke, nah fakta selanjutnya adalah yang spesial juga adalah dia memiliki tanduk yang terus tumbuh seumur hidup. Jadi tanduknya terus tumbuh terus dan fungsi dari tanduk ini adalah untuk melindungi dia dari musuh. Nah, jadi kalau jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya ada lawan, mereka akan berkumpul, musuh akan berkumpul dan menggunakan tanduknya itu untuk menyerang musuh gitu. Iya, bisa dijual. Nah, bagian dalamnya itu, wallnya itu, kulitnya itu, yang bulunya itu bisa dijual dan harganya tuh sangat mahal, gitu. Oke, fakta selanjutnya adalah, bentar, kira-kira tebak ini muskox ini makannya makan apa ya? Betul, tapi kalau misalnya lo nanya, kalau misalnya makan rumput, kan kalau musim salju kan rumputnya nggak kelihatan, mereka gimana dong? Minum air es. Ya, nah jadi benar tebakannya, muskox ini memang benar dia memakan rerumputan. Nah, jadi biasa dia makannya rumput, tapi kalau misalnya musim dingin kan tertutup sama salju. Jadi mereka akan pakai mengais gitu ya, maksudnya mencari gitu untuk mencari rumput di bawah timbunan salju itu. Gitu. Jadi ketika muskox itu biasa ketika dia misalnya mau mencari makan, mereka akan berusaha untuk cari gitu di bawah-bawah salju ada nggak rumputnya gitu yang bisa diambil. Gitu. Selain itu, muskox ini juga hidupnya selalu bergantung dalam kawanan. Sekarang saya nanya, di sini siapa yang punya teman? Siapa yang punya teman? Siapa yang sering minta tolong sama temannya? Wih, bantu jagain game gitu ya. Nah, muskox ini benar, dia itu bergantung dalam kawanan untuk apa? Untuk bertahan dalam iklim dingin dan saling melindungi dari serangan predator. Jadi banyak predator, banyak serigala, sehingga mereka perlu saling melindungi satu sama lain. Terutama muskox itu biasa sekawanan mereka akan melindungi yang kecil, yang muda gitu. Nah sekarang langsung nanya nih, siapa di sini yang punya dedek? Wah, ada banyak yang punya dedek. Nah, biasanya kalau dedeknya kesulitan atau ada yang nakal, dibantuin nggak? Hah? Lo mau nanya, siapa di sini yang pernah bantuin dedeknya? Coba, siapa yang mau cerita, dibantuinnya dalam apa? Hah? Coba sini cerita, kalau satu orang, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau cerita? Aaron? Hah? Atau Wilson? Entar Lawson nanya ke dedenya lo, beneran gak dedenya soalnya ada di sini loh. Iya, Kerin, Kakak ada bantuin Kerin gak? Kakak suka bantuin Kerin gak? Oh suka tuh, bener. Bantuin apa Kerin? Ayo Aaron maju sini. Jason, Wilson ada bantuin gak? Oh nggak ada yang bantuin tuh, nggak ada yang bantuin ya. Iya, nah jadi di sini ini nih oh apa coba sini cerita. Wih, An cerita bantuin Dede apa? Coba An bantuin Dede apa? Karena Dede lagi beresin. Terus aku bantu Dede beresin biar lebih cepat. Oh
bantuin beresin supaya lebih cepat. Tepuk tangan buat Anan. Yeay. Ya jadi dia bantuin Dede untuk beresin lebih cepat lagi. Ada lagi? Eren mau? No, ya udah nggak apa-apa. Nah jadi benar, jadi muskox ini kawanannya mereka akan melindungi yang lebih muda dari musuhnya. Jadi kita bisa belajar untuk jaga setiap dede-dede kita yang lebih kecil, kita jaga gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya Lausa mau kasih lihat video supaya bisa teman-teman bisa ngelihat muskox itu hewan. Belum selesai. Entar ya. Entar bisa lihat ya. Muskox itu seperti apa? Nah, ini nih, lihat nih. Lalu berbeda dengan Tuh, ini aslinya. Minta tolong lampunya. Belum, sabar ya. Jadi, lalu berbeda dengan kita akan video lihat, kali nah, ini ini. guys. Dalam video ini terlihat kalau muskox ini sedang mencari makan bersama kawanan mereka. Tuh. Mereka biasa cari makan sama kawanannya ya. Di padang savana, muskox ini berjalan untuk menghindari musuh juga guys. Namun tidak disangka ternyata dari kejauhan kawanan muskox ini sudah diintai oleh serigala yang berada di lokasi itu. Setelah tahu kalau ada bahaya di hadapannya, kawanan muskox ini mencoba bertahan untuk melindungi teman mereka dari serigala. Serigala yang merasa bahwa muskox adalah mangsanya, terus mengejar kawanan itu guys. Buat kalian yang belum tahu, muskox adalah mamalia seperti bison yang habitat aslinya di kawasan Arktik. Sesuai namanya, hewan yang mirip bison ini memiliki ciri khas berupa bau yang tajam. Nah, itulah tadi beberapa informasi yang bisa kalian saksikan guys. Kira-kira kalian pernah lihat hewan-hewan ini sebelumnya nggak tuh? Oke guys, jangan lupa kalian share, like, dan komen video ini ya. Ada See yang you! udah pernah lihat sebelumnya? Oh udah, ya. Belum, ya pertama kali ya, Lausa juga pertama kali baru lihat gitu. Jadi tadi seperti dilihat ya, kadang tuh udah ada serigala yang mengintai. Nah ketika ada serigala yang mengintai, biasa mereka itu akan berkumpul untuk saling melindungi. Terutama melindungi yang muda, yang kecil. Gitu. Mereka akan sama-sama melindungi, jadi yang muda itu akan di tengah, dan mereka akan melindungi supaya nggak diserang sama predator. Nah, sekarang Lausa nanya siapa di sini tadi kan udah bantuin. Siapa di sini yang jaga dedeknya, yang sering bantuin mama untuk jaga dedek? Oh, nggak bisa keluar-keluar? Ada yang bantuin jaga dedek? Ah? Coba sini, An, biar yang lain bisa dengar. Yang biar di rumah juga bisa dengar, An gimana jagain Dede? Dedek kan mau keluar, mama kan di atas. Kan kata mami kalau mau ke atas harus pakai masker. Jadi aku kunciin terus jagain, terus kasih tahu Dede yang benar. Terus biar Dede nggak tahu, biar Dede tahu. Terus habis keluar, Dede baru nggak bisa keluar. Ah, jadi Anan jagain Dede supaya nggak keluar-keluar ya. Wah, tepuk tangan dong buat Anan yang bantuin untuk jagain Dede. Ya, itu ya. Kita belajar untuk menjaga yang adik-adik kita. Kalau di rumah ada adik, jaga adik di rumah. Kalau di rumah nggak ada adik, juga boleh. Misalnya ketemu teman-teman yang lebih muda, kita bantuin mereka, kita jagain juga. Nah, jadi apa sih yang kita belajar dari muskox? Ada yang tahu nggak? Sebelum Lausa tunjukin lagi PowerPoint-nya, ada yang tahu nggak apa yang teman-teman hari ini belajar dari muskox ini? Apa sih yang spesial dari muskox? Jelek? Apa? Rio? Bau yang tajam, benar? Iya? Iya Rio? Kenapa? Mementingkan yang lain, oke. Iya, benar memiliki. Iya, jadi benar ya beberapa yang disebutkan. Nah, saling mengandalkan, saling melindungi. Dan
muskok ini spesial karena apa? Karena hidupnya itu tuh susah, mereka hidup di musim yang dingin, sangat dingin. Dan sering ada predator, tapi mereka memenuhi tanggung jawabnya untuk saling melindungi walaupun sulit. Mereka akan menjaga, saling melindungi supaya mereka bisa bertahan di musim dingin dan supaya mereka bisa bertahan dari musuh. Nah, kita juga perlu belajar seperti muskok. Kadang-kadang siapa yang pernah mengalami kesulitan kerjain tugas di sekolah? Oke. Kalau susah kerjain tugas di sekolah, dilanjutin atau di stop aja? Coba Rio ceritain dong gimana? Sini Rio, Lausa mau dengar cerita Rio kalau ketemu kesulitan lagi susah ngerjain tugas, Rio bagaimana? Tanya kakak. Tanya kakak terus? Terus dibantuin. Oke, dibantuin. Udah. Oh udah, good job ya. Iya, jadi kalau misalnya ketemu kesulitan kita harus tanya atau minta bantuan dan tetap menyelesaikan gitu. Jadi seperti muskok, walaupun ada kesulitan dia tetap menyelesaikannya. Nah, seperti yang kita pelajari dari hari ini tentang dapat diandalkan, kita juga belajar apa aja nih? Next. Kita belajar satu, memegang kata-kata saya. Artinya kita belajar untuk memegang setiap kata-kata dan janji. Lausa nanya, siapa di sini yang suka berjanji? Suka janji. Nah, kalau punya janji, ditepatin atau enggak? Yang bikin janjinya nggak nepatin. Iya, yang bikin janji nggak nepatin, tapi kita tetap harus belajar menepati janji, belajar nempatin kata-kata kita ya. Nah, Lausa mau nanya di sini, siapa yang kalau punya janji, ada nggak yang pernah nggak tepatin? Siapa? Wilson ya? Kenapa? Lupa, tapi pernah. Wah, ya. Nah, kalau punya janji harus tetap ditepatin. Karena apa? Karena kalau enggak ntar yang dikasih janji sedih ya. Oke, selanjutnya kita juga belajar memperbaiki kesalahan. Di sini siapa yang pernah buat salah? Oke. Coba lo semua denger dong Wilson, ceritain buat salah dalam hal apa? Ayo Wilson sini. Buat salahnya seperti apa, terus perbaikinya gimana? Oke, coba biar yang lain bisa belajar dari Wilson. Apa ayo? Lupa. Ayo coba buat salah. Tunggu. Coba ingat-ingat dulu. Tetap aja lupa. Oke, kalau buat janji? Ya pernah kalau buat janji waktu itu disuruh buat baca Alkitab. Ya udah tapi akhirnya gak baca. Lupa. Oh, berarti lupa ya. Udah baca belum? Udah. Oke, tepuk tangan buat Wilson. Oke, jadi belajar gitu. Kalau udah janji, udah salah jangan dilanjutin lagi, tapi belajar untuk menepati. Oke, nah selanjutnya adalah melakukan bagiannya. Sekarang, siapa di rumah yang pernah dikasih tugas sama mami papi? Sama orang tuanya siapa yang pernah dikasih tugas? Iya. Oke, Jason dikasih tugas apa? Oke, sini Jason, biar yang lain bisa dengar, yang di rumah bisa dengar juga. Apa? Dikasih tugas apa terus selesainya gimana? Saya dikasih tugas lipat baju. Dan saya akhirnya lipatkan bajunya. Terus selesai nggak? Selesai. Wah, selesai ya? Ya, Lupa atau ingat? ingat. Ingat, oke, tepuk tangan buat Jason. Ya, jadi gitu, jadi kita belajar untuk setia dalam setiap perkara-perkara kecil, setiap hal-hal kecil yang dipercayakan oleh orang tua kita. Kalau dibagi kasih tugas di rumah, dilakukan.
belajar untuk punya perilaku yang baik. Misalnya nih, kalau lagi ada yang orang ngomong, pada ngomong sendiri atau pada dengerin? Nah, ayo yang pada dengerin. Ya, jadi kita belajar untuk saling mendengarkan, kita belajar untuk punya perilaku yang baik. Nah, terakhir ayat untuk hari ini adalah ketika kita punya kesulitan, kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Sama-sama ayo dibaca ayatnya. 1, 2, 3 sekali lagi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Nah, sekarang langsung minta dihafalin. Biar ingat kalau misalnya lagi ketemu sulitan, bisa ingat ayat ini Tuhan Yesus yang kasih kekuatan ke kita untuk menyelesaikan. Oke? Tutup matanya sama-sama, ayo. Sekarang tutup matanya. Habis ini langsung minta Aaron untuk ingat-ingat ayatnya apa. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, udah ingat belum? Habis ini Aaron maju ya, baca ayatnya ya. Ya ayo makanya dengerin, coba baca lagi sekarang sama-sama. Ingatin, ayo kita hafalin sama-sama. Oke, ayo Aaron. Tadi Aaron ini kan ya. Ayo kita sama-sama hafalin. Ayo semua udah pada hafal? Oke, tutup matanya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke? Udah siap? Oke, coba, Evan. Oke, ayo. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oke, good. Satu orang lagi, siapa? Aaron, ayo. Habis Aaron, satu lagi cewek ya. Ayo Aaron, habis Aaron, yuk Aaron. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, good. Oke, yuk. Ayo sayang. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Oke. Ya, sekarang langsung nanya. Jadi di ayat ini siapa yang kasih kekuatan? Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kesusahan, berdoa minta tolong Tuhan yang kasih kita kekuatan untuk menyelesaikan. Oke, sekarang Loso mau tutup. Kita akan bagi kelas. Sebelum bagi kelas, mari kita sama-sama kita tutup dalam doa. Biar kita belajar punya karakter dependability. Yuk sama-sama ayo sikap doanya. Duduk tenang. Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami boleh belajar dari fauna, dari muskox, bagaimana dalam musim dingin, dalam menghadapi setiap predator yang ada, muskox dapat terus bertahan dan menjaga satu sama lain. Ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh saling menjaga satu sama lain. Kami boleh terus menyelesaikan tanggung jawab kami, walaupun kami mengalami kesulitan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kami kekuatan untuk terus bisa menyelesaikan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, sekarang kita mau bagi kelas, Lause kembalikan ke Lause Nana. Oke, yuk kita sama-sama beri tepuk tangan sekali lagi dong buat Lause Desi ya, yang menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, sebelum kita bagi kelas, nah habis ini Lause Nana kita akan sama-sama memberikan persembahan, tapi nggak apa-apa nanti dulu saja ketika kita sudah selesai semua baru persembahannya dikasih. Tapi kita berdoa dulu saja ya sekarang ya. Oke, yuk kita doa buat persembahan, nanti persembahannya habis pengumuman saja. Oke, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman-Mu dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik dari yang kami punya. Tuhan, Kau yang memberkati papa mama kami, Tuhan Kau yang memberkati mereka setiap pekerjaan mereka, juga persembahan kami ini biar sungguh bisa dipakai Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, persembahannya nanti ditahan dulu. Yuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu depan sudah bulan apa? Bulan Oktober. Nah, akan belajar satu tema karakter yang baru lagi. Kalau kalian bisa baca, apa hayo? Temanya diligence, artinya adalah kerajinan. Jadi jangan lupa, welcome untuk semuanya. Ingat, kita mulai jam 10. Jadi kalau bisa sebelum jam 10 sudah hadir di tempat ini ya, agar kita tidak melewatkan main bareng sama teman-teman kita dulu ya. Yuk. Nah, ada juga yang spesial di minggu depan, yaitu kita akan senam bersama. Ya, kita mau sehat bersama ya. Jadi Lause saranin anak-anak sekolah minggu di sini, yang di rumah juga nanti kalau yang mau datang onsite boleh pakai pakaian senyamannya untuk senam. Jadi diusahakan untuk pakai celana panjang yang nyaman buat gerak-gerak sana sini. Oke, mengerti? Jadi minggu depan ada acara apa? Ada acara senam bersama. Nah, pengumuman selanjutnya. Nah, ini untuk penukaran poin. Mungkin sudah ya, dari minggu lalu sudah dikasih tahu sama lause-lausenya. Kalau paling terakhir penukaran poin itu sampai bulan Oktober 2022. Nah, lause gimana dong? Aku kalau misalnya poinku nggak ketukar gimana? Atau aku lupa, aku mau tukar nih November, masih bisa nggak kira-kira? Sudah tidak bisa, artinya poin kalian hangus. Ya, jadi tidak bisa dipakai lagi, maka minggu-minggu ini kalian sudah, ayo tukarkan poinnya aja sampai habis ya. Nanti habis ini, ya. Kan sampai Oktober nih, kan masih ada Oktober kalau tidak salah ada 5 minggu. Nah itu minggu pertama tuker 2, 3, 4, 5. Nah itu diatur ya. Kalau masih ada sisa pun ya udah, pokoknya ingat intinya November sudah kita nggak tuker poin lagi ya. Oke, next. Nah ini dengarkan, ini nanti ada hubungannya sama pengumuman selanjutnya. Minggu depan anak-anak Sunday School harus membawa Alkitab, buku catatan dan pulpen. Harus ya. Lause, saya mau bawa Alkitab suci saya, boleh enggak? Tidak boleh. Harus Alkitab yang memakai buku ya. Buku dan buku catatan. Nah, kenapa? Oke, next Lause. Nah, ini pengumuman yang sangat penting. Nah, ini berkaitan dengan penukaran hadiah. Jadi, kenapa nanti di Oktober sudah tidak memakai poin yang lalu seperti kemarin. Nah, anak-anak nanti akan setiap kali hadir ibadah akan mendapatkan kupon. Kalian kalau lihat di situ di layar ada kupon yang berwarna merah. Ada lihat? Nah, syaratnya adalah satu, ayo didengerin baik-baik ya. Dengerin. Yang pertama, tuh sudah ditulis, hadir onsite ataupun online. Berarti kalau kalian sudah hadir berarti hari ini sudah dapat satu
poin. Yang di online bagaimana? Yang di online tidak usah, aduh aku gimana sih dapat kuponnya, nggak apa-apa. Nanti hubungin Lause Xiaofei mungkin ya, boleh nanti dicatat, nanti kuponnya akan dipikirkan gimana caranya biar kalian bisa dapat juga ya. Nah itu yang pertama, hadir online ataupun onsite. Yang kedua, nah ini poin yang tadi, bawa Alkitab, buku catatan dan pensil. Bukan berarti tapi dibawa doang ya. Buku catatannya at least ada tulisan apa sih yang kalian dapat hari ini. Misalnya tadi seperti Lause Desi lagi sampaikan firman tentang muskaf. Ya kalian boleh tulis apa yang kalian pelajari dari si binatang tersebut tadi. Ya misalnya apa, satu dapat diandalkannya dalam hal apa. Kalian catat gitu biar pengingat buat kalian di rumah. Itu tujuannya kalian disuruh bawa Alkitab dan buku catatan. Kalau bawa itu dapat 2 poin sudah dalam satu hari. Yang ketiga itu, nah ini hafal firman Tuhan. Ya berarti tadi kalau misalnya yang hafal tadi siapa ya? Ellen, Jelvan, sama siapa lagi? Satu lagi. Aaron, berarti mereka hari ini sudah bisa dapat 3 kupon. Kuponnya udah dapat 3. Tapi misalnya Lause minggu lalu saya lupa hafal, saya mau double hari ini boleh enggak? Sudah tidak bisa. Ya, jadi satu hari hanya satu hafal ayatnya hanya sekali, ya. Jadi sudah dapat 3. Nah, bisa dapat poin lagi, masih ada kupon lagi yang keempat. Yang keempat, kalau nanti yang ada kesaksian. Ada kesaksian apa hari ini yang berani untuk bersaksi? Maka dia dapat 4 poin. Ya, jadi total sehari at least kalian bisa dapat 4 poin. Nah, bonus nih, ada bonus kupon lagi. Wah, di sini banyak ya kuponnya ya. Bonusnya apa? Nah, itu ada monthly mission di situ. Jadi, di setiap akhir bulan nanti ini urusan dengan para parents, dengan orang tua kalian. Ya, jadi nanti orang tua kalian akan mendapatkan kertas ya seperti review 1 bulan ini bagaimana. Ya, nanti detailnya nanti pasti akan disampaikan ya di dalam grup parents ya. Oke, nah itu gimana kalau kalian melakukan semuanya dengan baik? Kalian bisa dapat bonus 2 poin ya di akhir bulan. Ya, poin lagi. Kupon ya, terbiasa dengan poin ya. Kupon dapat 2 bonusnya. Nah, ini yang paling menarik. Bisa dapat 5 kupon hanya dengan mengajak 1 teman. Oh ya, jadi misalnya di minggu pertama Dave ngajak temennya 1 dapat 5. Ngajak 2 dapat berapa? 10. Ngajak 3 kali 5, 15. Ya, jadi begitu tata cara pendapatan kuponnya. Tapi ya ini kuponnya bukan motivasi kita datang ke ibadah bukan karena kupon. Tapi kenapa kita harus mengajak teman? Biar teman-teman juga bisa sama-sama merasakan, oh Tuhan Yesus baik ya. Kita punya Tuhan yang hebat ya. Ya jadi kita mau sama-sama gitu berbagi sukacita ini ya. Nah ketika nanti kuponnya Lause kasih per tiap minggunya, itu kuponnya kalian jaga sendiri. Tanggung jawab sendiri. Ketika dikasih Lause kalau hilang bagaimana? Ya tanggung jawab sendiri. Dikasih lagi enggak? Tidak. Ya dikumpulkan jadi nanti ada 1 hari nanti kita akan buat acara bazar. Ya kita bisa tuker poin-poinnya. Jadi ayo semangat mengumpulkan kuponnya, semangat ngajakin teman-temannya. Oke? Ya? Oke, sekian pengumuman dari Lause, sepertinya udah tidak ada ya. Oke, terakhir kita mau sama-sama doa tutup ya sebelum kita selesai semuanya. Yuk sama-sama kita berdoa untuk terakhir kalinya. Tuhan terima kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, sukacita yang Tuhan Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan kalau sebentar lagi kami mau selesai ibadah kami tapi sungguh percaya Engkau belum selesai atas setiap kami Tuhan Engkau Allah yang baik yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu kami minta Tuhan penyertaan-Mu setiap hari Tuhan Engkau berikan ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau kami akan melanjutkan aktivitas kami mau break room, kami mau sharing, kami mau lebih lagi mendoakan satu sama lain. Tuhan tetap Tuhan Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya,
Amin. Oke, terima kasih semuanya. Ibadah Sunday School kita hari ini selesai. Untuk yang di rumah juga, sampai ketemu di lain waktu. Bye.